Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masih di Jogja, kita akan bertemu dengan budayawan luar biasa, Mas Sigit Sugito. Apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah sehat Mas Iwan. Mas Sigit, ini kan udah mau detik-detik mendebarkan. Nah, kita mau cerita dulu. Dulu Mas Sigit tuh mendukung yang mana, Mas? Saya itu jujur aja kalau dalam konteks politik itu saya penuh warna. Dulu saya pernah dukung Jokowi. Periode pertama. Tapi begitu periode kedua, ketika Prabowo masuk di kabinet itu saya sudah agak kritis lah melihat Jokowi itu apa dan siapa itu sudah banyak tanda tanyanya. Akhirnya dalam perjalanan sampai saat ini 4,5 tahun ini ternyata terbuktilah kira-kira diskus banyak teman itu soal manuver-manuver Jokowi dan Prabowo itu. Kita menganalisis ketika Presiden Jokowi bertemu di kereta sama Prabowo awal-awal itu ngobrol itu kita udah ini mesti ada satu deal yang kita tidak bisa menduga apa gitu. Terbuktinya 5 tahun hari ini. Dengan alasan seperti tadi, Mas Sigit langsung memutuskan untuk beralih sekarang ke ini. Ya, ini kalau dulu kan saya cuman ikut aja ya, enggak seperti ini. Ini saya punya militansi. Pilihan presiden hari ini saya bisa terlibat aktif baik dari awal sampai sekarang, tetap girohnya itu luar biasa. Kalau dulu cuman partisipan aja, penggembira, diskus, datang, terus ngobrol, analisis banyak hal, baca situasi, tapi nggak terlibat sampai hari ini. Saya betul-betul terlibat dari awal, dari masa sampai kepada konteks substansi, sampai pada diskus, sampai pada gerakan. Terus ini saya hari ini pilpres yang saya nikmati betul itu. Nah, alasannya Mas, kok aku masuk ini, dukung ini, dan militannya lebih dari kemarin-kemarin ya? Ini ada, ya tadi, ini kan tidak secara serta-merta hadir ya, karena kita melihat periode kedua Jokowi itu kita sudah banyak diskusi, karena kita juga punya forum namanya 2045 itu. Forum 2045 itu forum para intelektual guru besar seluruh Indonesia gitu. Kita setiap minggu kan mengadakan diskusi online itu. Jadi dari situ kita bisa membaca lah, tambah ilmu, tambah pengetahuan apa yang jadi makanya saya terlibat di 01 hari ini, karena hari ini kita bisa telanjang, benar-benar telanjang melihat kebobrokan Jokowi itu. Kalau kemarin kan masih dalam konteks samar-samar karena ini ada gelombang besar media yang memang menopang Jokowi bahwa Jokowi itu orang baik segala macam. Tapi dalam satu sisi hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata di balik gemerlap itu ternyata ada sisi gelapnya. Nah, kita bisa membaca sisi gelap itu secara leluasa. Ya, oposisi kan kemenangannya di situ. Oposisi bisa melihat, membaca seluruh bukan keburukannya, tapi banyak lubang yang harus kita lihat, tidak serta-merta hanya baiknya. Ada sisi baiknya juga, tapi ternyata lubang-lubangnya juga lebih besar gitu kan. Yang ini menjadi salah satu menguatkan bahwa kita harus mulai bergerak ini. Kita tidak bisa lagi percaya kepada Jokowi lah, kira-kira begitu. Kenapa Pak Anies? Iya, karena profesi Anies memang kita melihat satu track record dan kita nggak melihat bahwa ini ada sentimen agama atau tidak ya. Kita melihat bukan pertama, bukan dari itu. Itu memang salah satu bagian dari satu alasan. Tapi karena satu punya integritas, intelektual dan track record bagus, dan ini banyak dulu kan kita melihat bahwa semua melihat keburukan Anies dalam performa di DKI itu. Tapi begitu ada gelombang besar bahwa tadi oposisi terus Jokowi siapa dan siapanya, kita bisa membaca ternyata
Ini ada sisi yang memang mendowngrade Anies itu agar sisi buruknya yang keluar gitu loh. Tapi ternyata sebaliknya. Jadi kita bisa, ternyata tidak seperti itu. Media waktu itu, media mainstream itu kan selalu memposisikan kegagalan Anies dalam Jakarta itu. Tapi ternyata kan begitu kita melihat fakta, realitas, dan bacaan dari berbagai analisis dan kita diskusi dengan berbagai guru besar seluruh Nusantara itu, ya ternyata Anies itu baik. Kemarin kita di debat calon presiden itu udah ada Pak Anies berbicara, Pak Gus Muhaimin berbicara. Nah, sekarang saya ingin tahu di bawah ini jualannya pengetahuan Mas Sigit Sugito, jualannya Pak Anies ini apa sih yang harus benar-benar orang harus milih Pak Anies? Apa sih, Mas? Selain perubahan yang seperti apa gitu loh, Mas? Ya, kita sebenarnya kan apa ya, orang kan semakin cerdas, semakin kritis melihat situasi hari ini. Hari ini semua pembangunan tuh jaga baik. Utang boleh Jokowi itu, tapi hutangnya kan untuk pembangunan, bahasanya kan begitu. Dan orang memaklumi. Tapi kan ternyata tidak sebegitu, bahwa ternyata hutang itu sekarang kan paket. Investasi itu paket dengan tenaga kerja. Seperti nikel Morowali itu investor itu plus tiketnya adalah tenaga kerja asing segala macam itu. Nah, ini kan kita baru melihat bahwa ternyata pribumi akhirnya tersingkir. Yang ini rakyat semakin tahu, semakin cerdas. Jadi ya itulah yang dimanfaatkan oleh kita, terutama oleh pendukung Anies, bahwa ternyata realitas kita itu buruk gitu loh. Cara pengelolaannya, manajemennya segala macam itu buruk. Nah, dari situ sebenarnya yang kita berikan kepada masyarakat bahwa kita harus mulai mulai hati-hati atau mulai cerdas sedikit melihat pembangunan hari ini. Misalnya ya kita selalu memakai, orang juga membaca Rocky Gerung itu kan, itu ternyata kan juga menjadi influencer yang luar biasa terhadap anak-anak muda itu. Ternyata anak muda itu juga menyerap Rocky Gerung, bahwa ternyata kereta Wos itu kan ternyata kan juga paket utang komplit itu. Dan kita tidak punya apa-apa, itu cuman orang punya duit numpang di tempat kita dengan segala investasi milik mereka. Artinya negara dalam negara aja, kita harus tahu itu. Ternyata kan ya dipahami oleh masyarakat itu bahwa Jokowi ternyata manajemennya ya banyak merugikan dalam konteks itu. Sebenarnya pembenahan, Mas ya. Pembenahan atau perubahan? Berubah atau membenahi? Kalau istilah pembenahan itu kan secara diksinya kan tidak bisa masuk ya. Ya diksi perubahan itu yang paling soft dalam konteks kalau mau bilang restorasi atau revolusi atau reformasi itu kan kenceng kelihatan. Tapi kalau perubahan kan setiap manusia, setiap orang kan butuh perubahan yang dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang sederhana mungkin dari yang menjadi yang lebih. Orang selalu begitu, baik individual maupun secara sosial. Yang ini yang dipakai oleh Anies dan kita kembangkan di masyarakat bahwa kita butuh berubah sebenarnya. Dalam konteks nasib, katanya orang miskin itu kan juga mesti butuh, tidak lagi miskin, caranya bagaimana itu harus ada literasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi selain perubahan apa lagi, Mas, yang biar orang kayak kemarin saya ngobrol ada yang kartu inilah. Kalau di 01 apa, Mas, yang ditawarkan ke masyarakat? Ya kalau kita kembali bahwa orang tahu bahwa semua kartu, semua subsidi itu kan APBN murni milik negara, itu loh. Tapi sekarang dikapitalisasi menjadi alat politik segelintir orang, segelintir kepentingan, yang itu sebenarnya kan bisa juga dipakai oleh kita gitu. Dan kita bisa memakai itu karena itu milik kita lah, bukan milik mereka. Yang ini yang
masyarakat kita sedikit-sedikit kasih tahu bahwa itu bukan milik partai politik, bukan milik presiden, bukan itu milik kita. Subsidi itu adalah uang kita. Kita berhak menerimanya. Iya, kita berhak menerimanya. Ya, harapan Mas Sigit sendiri apa, Mas? Ya, kalau dalam konteks Anies ini saya berharap banyak bahwa ada perubahan yang lebih baik, jelas. Dari berbagai kampanye debat segala macam itu, Anies selalu menyuarakan bahwa kita butuh satu perubahan yang lebih baik dari apa yang kita lihat hari ini, apa yang diperbuat hari ini, baik dari segi utang, dari segi investasi, maupun dari apa yang dibicarakan oleh jargon Jokowi soal revolusi mental. Akhirnya juga lebih sekarang ini etika sudah tidak ada lagi semacam ini. Jadi tadi diskusi kita bahwa kita punya etika. Jawa itu lebih mementingkan etika dan unggah-ungguh segala macam itu. Hari ini sudah nggak ada oleh Jokowi. Yang ini yang harus kita kembalikan, bahwa kita harus menggenggam etika itu menjadi salah satu rujukan utama untuk mengelola negeri ini. Jadi lebih baik adil, makmur, dan sejahtera. Itu adil buat semua. Sekarang harapan Mas Sigit terhadap penyelenggaraan pemilu ini gimana? Ya, pemilu itu harus tetap pada kehendak yang sudah ada, harus menjaga trust, kepercayaan itu, harus luber, jujur, dan adil itu jika tidak terjadi, ini akan ada perlawanan. Rakyat, jika ini Jokowi sudah tidak bisa menetralisir bahwa pemilu itu betul-betul adil, netral, ini menjadi ruang rakyat akan melawan. Melawannya bisa dengan berbagai cara, bisa silent, bisa secara verbal. Demo akan semakin marak. Pemilu itu entah siapa nanti yang unggul atau yang menang, itu akan menjadi salah satu ruang untuk kita mendiskuskan ulang negara itu mau kayak apa. Ini cara kita, karena siklusnya kan sejak perang Diponegoro, revolusi sampai kemerdekaan sampai hari ini itu siklusnya hampir sama lah, mendekati satu abad. Hari ini adalah, kalau dalam konteks bahasa yang lebih anak muda, is time, gitu kan. Wis wayahe. Ini momentum. Momentum untuk perubahan itu kalau kita menerjemahkan. Tapi kalau yang lain, momentum untuk mengganti pemerintahan. Kita bukan tidak hanya mengganti. Ini kita akan memberi ruang tidak hanya mengganti, tapi akan bukan istilah mengganti reguler kepresidenan, tapi ini akan membentuk ruang baru keindonesiaan kita, merumuskan nasionalisme baru kalau saya selalu bicara. Karena nasionalisme yang diwacanakan beberapa dekade yang lalu, bahwa nasionalisme itu dimaknai yang Pancasila itu hanya orang-orang tertentu yang ada stigma politik identitas, ada stigma kadrun segala macam itu nasionalisme yang dirumuskan oleh yang kemarin. Tapi nasionalisme baru itu sebenarnya Islam itu yang lebih nasionalis. Karena yang membangun bangunan negara itu adalah pikiran-pikiran hampir semua kontribusi para pemikir Islam. Itu. Jadi ini yang harus dikembalikan kepada sejarah awal, bahwa yang Pancasila itu, Islam itu lebih Pancasilais, dan yang lebih nasionalis itu juga Islam lebih nasionalis. Tidak harus dimiliki oleh orang-orang tertentu nasionalisme dan nasionalis itu. Itu yang harus kita narasikan baru. Kalau saya selalu di situ memformulasikan, merumuskan nasionalisme baru itu kayak apa nanti ke depannya. Potensi Pak Anies menang gimana? Nah, ini dari dalam sendiri gimana? Kalau saya karena ini Anies itu kan didukung oleh spirit yang luar biasa, kemandirian yang luar biasa. Sampai hari ini jujur tidak ada uang dari satupun dari yang namanya tim pemenangan nasional maupun tim pemenangan daerah. Ini adalah sumber daya dari semua elemen yang terlibat. Ini adalah kekuatan, dan saya yakin ini menang. Saya tuh sampai ke pelosok desa itu
hampir ibu-ibu yang saya pantau itu lewat pengajian itu semua ke Anies. Makanya jika ini saya sejak awal memang sudah 3 tahun yang lalu saya selalu ngomong saya nggak percaya lembaga survei. Karena lembaga survei itu sebuah pekerjaan yang bisa di-hire, karena kita selalu kalau dalam 5 tahun yang lalu kan kita pernah mengawal calon bupati juga undang tukang survei itu. Ya, jadi ya ini saya lebih pada kekuatan rakyat lah. Ini saya punya keyakinan lebih dari 85% lah. Yakin ya? Yakin. Karena apa? Karena Muhammadiyah dan NU itu sudah bersatu. Itu modal yang paling utama. Saya sudah mempertemukan anak muda NU dan anak muda Muhammadiyah untuk deklarasi bersama. Saya selalu begitu. Selalu saya mempertemukan eksponen Muhammadiyah, eksponen untuk menjadi satu ruang. Ini yang harus kita jaga, kita rawat. Dan ini adalah modal yang tidak bisa. Kalau ada persoalan sekarang di segmen bahwa NU ada, itu hampir semua, Mas. Di Muhammadiyah juga begitu. Tapi tetap 80% dari NU itu tetap di Muhaimin, di Anies. 80% Muhammadiyah juga di Anies. Dan saya yakin kemenangan ada di situ. Oke. Terima kasih Mas Sigit. Ya. Semoga sukses. Sama-sama Mas Iwan. Ya. Oke, saudaraku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Silakan Anda memilih yang mana, itu hak pribadi Anda dan rahasia. Kalau mendengarkan apa yang dikatakan Mas Sigit, tertarik silahkan. Kalau enggak apa-apa juga. Yang penting kita tetap masih bersaudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.